Kenalin, nama aku Naila Filia dengan akhiran NIM 225. Di sini aku akan membacakan pendahuluan tugas kelompok yang telah kelompok 8 kerjakan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, penulisan proposal itu merupakan proses menyusun gagasan secara persuasif dan sistematis. Nah, kenapa seperti itu? Yakni untuk meyakinkan pihak lain agar ide itu dapat direalisasikan, guys. Nah, bab ini itu juga membahas tentang banyak hal. Yang pertama yaitu definisi, kemudian ada jenis, yang ketiga itu ada struktur, dan yang keempat itu adalah aspek penting proposal serta penulisan laporan penelitian sebagai lanjutan dari proposal. Nah, laporan penelitian itu disusun secara ilmiah, logis, dan terstruktur. Untuk apa? Untuk menyajikan hasil penelitian secara objektif. Kemudian, melalui bab ini, mahasiswa itu sangat diharapkan memahami konsep dasar proposal dan laporan penelitian serta mampu menyusunnya dengan terstruktur dan benar, guys. Kemudian menulis bagian penting secara ilmiah dan serta menganalisis contoh proposal dan laporan secara kritis. Oke, itu aja pendahuluan dari aku. Mungkin kalian jangan stop ya. Mungkin ibu dosen juga yang menonton video ini dimohon jangan dulu di minimis, di X, harus nonton selanjutnya karena selanjutnya itu tidak kalah seru ya, guys. Karena selanjutnya itu adalah penyampaian materi inti dari bab yang aku sampaikan. Oke, next video ya, guys. Hai, perkenalkan namaku Beril Syiraf Landri dengan NIM 24040674 dan 253. Pada bagian ini, aku akan menjelaskan mengenai proposal penelitian. Apa sih proposal penelitian itu? Jadi, proposal penelitian merupakan suatu dokumen tertulis yang berisi rencana atau gagasan atau ide yang diajukan untuk mendapatkan suatu persetujuan atau dukungan pada suatu penelitian atau kegiatan. Lalu, apa saja kira-kira strukturnya? Struktur proposal sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada halaman persetujuan, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada kajian pustaka, yang kelima ada metode penelitian, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Aspek penting yang ada dalam proposal dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesesuaian dengan sasaran, yang kedua ada gaya bahasa dan penulisan, yang ketiga ada penyajian data dan informasi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada penulisan etika proposal. Berikutnya ada jenis-jenis proposal yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang bagian pertama ada proposal kegiatan, yang kedua ada proposal kerjasama, yang ketiga ada proposal bisnis, yang keempat ada proposal proyek, dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu ada proposal penelitian. Kemudian bagaimana dengan contoh proposal itu sendiri? Nah, contoh yang akan kita tunjukkan yaitu pada proposal penelitian. Contoh ini kita ambil dari buku paket Bahasa Indonesia yang sudah tersedia di dalamnya, di mana pada contoh tersebut sudah sesuai dengan struktur-struktur proposal penelitian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian akan kita lanjut pada bagian berikutnya. Oke, sekarang kita udah sampai di pembahasan terakhir, yakni laporan penelitian. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu, agar kalian semua kenal sama aku. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Hengesti Prihangirum dengan NIM 24040674 Oke, karena tadi aku udah perkenalan, jadi sekarang saatnya untuk, ayo tebak, saatnya kita untuk apa ya? Benar, kita akan membahas laporan penelitian itu seperti apa. Jadi, teman-teman terus simak penjelasan aku ya sampai akhir nanti supaya kalian semua lebih paham apa itu proposal dan laporan penelitian. Let's check it out. Kita mulai dari yang paling pertama yakni definisi. Jadi, laporan penelitian ini tuh apa sih, Kak? Nah, laporan penelitian itu merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan proses dan hasil penelitian secara terstruktur, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan rekomendasi.
Jadi, laporan ini tuh bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pihak terkait secara sistematis, sehingga laporan ini tuh bisa berfungsi sebagai sumber informasi, dokumentasi, dan acuan penelitian selanjutnya. Kita bergeser dari definisi, sekarang kita lanjut ke struktur laporan penelitian. Di sini kita punya 10 poin. Yang pertama ada judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat tinjauan pustaka, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang kesembilan adalah daftar rujukan, dan yang terakhir ini bisa kita masukkan jika memang kita butuhkan, yakni lampiran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah penyusunan laporan penelitian. Supaya nanti kalian bisa menyusun laporan penelitian, tolong disimak baik-baik ya. Di sini kami memiliki 6 poin. Yang pertama adalah menentukan topik dan judul penelitian, yang kedua menyusun kerangka laporan, yang ketiga mengumpulkan dan mengolah data, yang keempat menulis secara sistematis, yang kelima melakukan revisi dan penyuntingan, dan yang terakhir poin keenam yakni menyusun daftar rujukan sesuai kebutuhan. And last but not least ialah teknik penulisan laporan. Oke, jadi kita udah di pembahasan hampir akhir. Udah akhir sih sebenarnya. Oke, di pembahasan yang ini ialah teknik penulisan laporan. Jadi semoga kalian bisa simak baik-baik juga ya, supaya kalian tahu tekniknya apa aja. Jadi di sini kita punya 4 teknik. Yang pertama ada menggunakan bahasa baku dan lugas. Jadi kita menggunakan bahasa baku itu memang diharuskan dalam membuat sebuah laporan penelitian, karena kita tidak mungkin menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak sopan. Jadi sangat-sangat harus menggunakan bahasa yang sopan dan baku. Lalu di poin kedua, ada menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber kutipan. Lalu yang ketiga, ada menyajikan data secara objektif dan logis. Dan yang terakhir, yang ini poin keempat, mengacu pada sistematika penulisan ilmiah. Oke, sebelum aku akhirin pembahasan kali ini, aku mau tunjukkan ke kalian semua contoh dari laporan penelitian. Di sini aku mengambil contoh laporan penelitian evaluasi implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama atau SMP, studi kasus di SMP Negeri 2 Cilenyi, Bandung. Dan ini milik Adam Malik MPD. Jadi di sini kita bisa lihat sesuai dengan struktur ya. Mulai dari ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi semua struktur ini memang diperlukan dalam melakukan atau mengerjakan sebuah laporan penelitian. Oke, kesimpulan dari semua video pembelajaran ini ialah proposal merupakan dokumen yang diajukan oleh seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sebuah persetujuan. Sedangkan laporan penelitian ialah dokumen penting yang memuat proses dan hasil penelitian secara sistematis mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan rekomendasi. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.